Halo guys, mana kita? Ungaran. Halo guys, kita ketemu lagi di trip pendakian Kroco Fams nih. Nah, di trip kali ini kami mau nyobain naik kereta api dari Bekasi. Ya, dari segi biaya lebih murah dan waktunya juga efisien. Alasan utamanya karena kami hanya berempat. Otomatis kalau pakai mobil pribadi pastinya biaya akan lebih banyak. Oh iya, bagi teman-teman yang mau naik kereta jarak jauh, jangan lupa sudah vaksin booster ya. Kereta datang 20 menit lagi, kami langsung menuju peron. Tanpa sadar rekan saya Yudit ternyata membawa gas untuk masak nanti di gunung, ditaruh di bagian samping tas carrier. Yang ternyata dari petugas tidak boleh membawa masuk gas ke dalam kereta. Jadi terpaksa gasnya disita, tapi nanti bisa diambil lagi kok. Ya, jadi pengalaman buat teman-teman juga nih nantinya. Kalau bisa gasnya diumpetin di dalam tas biar gak ketahuan petugas. Jadi ngajarin gak bener. Sesuai jadwal, kami tiba di Semarang jam 6 sore. Rencananya, kami dari stasiun menuju Bandungan akan naik bus Transjateng yang beroperasi dengan tujuan dari Semarang menuju Terminal Bawen. Halo guys, sudah sampai di Semarang. Sekarang kita mau lanjut jalan dulu ke halte, lanjut ke Bawen. Operasional bus Transjateng terakhir itu jam setengah 8 malam di halte TIC Jalan Pemuda. Nah, dari stasiun Pontol tadi sebenarnya teman-teman bisa pakai taksi online mobil dengan tarif sekitar 25 ribuan. Tapi karena jarak dari stasiun ke halte nggak terlalu jauh, kami pilih jalan kaki sekalian jalan-jalan malam di kota Semarang. Tarif bus sebesar 4.000 per orang. Ditambah tas carrier bawaan kami dihitung 2 tas oleh petugas karena hitungannya memakan ruang tempat di bus. Perjalanan dari Semarang menuju Bandungan sekitar 1 jam. Akhirnya kami turun di halte Wujil jam setengah 9. Dari sini kita nyebrang jalan sampai Tugu Monumen Lemah Abang untuk naik angkutan umum ke arah alun-alun Bandungan. Berhubung kami sampainya kemalaman, jadi sudah nggak ada angkot. Akhirnya kami mencari tumpangan dan gak lama ada warga yang bersedia memberi kami tumpangan. Jujur, ini sih pengalaman pertama kami ngetrip sampai numpang-numpang seperti ini. Senang juga karena nambah pengalaman. Sampai di alun-alun Bandungan, kami sudah pesan hotel untuk istirahat. Menurut kami, agar lebih nyaman biar badan lebih fit di pendakian besok. Di daerah ini banyak penginapan hotel yang harganya lumayan terjangkau. Jadi bisa untuk pilihan teman-teman nih, selain istirahat di base camp Perantunan. Setelah packing dan beres-beres, kami lanjut menuju base camp Perantunan. Jaraknya lumayan jauh, sekitar 2 km dari hotel. Dari hotel kami naik ojek. Harganya setelah negosiasi sama pegawai hotel dikasihlah 20 ribu per orang. Ya, hitung-hitung bisa menghemat tenaga juga kan.
Setelah 5 menit naik ojek, kami sampai di base camp. Lanjut untuk daftar simaksi dengan tarif 15.000 per orang. Jika teman-teman tidak membawa peralatan pendakian, di loket ini juga menyewakan alat pendakian. Oh iya, bagi yang menginap di gunung, KTP ketua rombongan wajib dititipkan di loket. Tapi untuk yang cuma tektop, hanya membayar simaksinya aja. Menurut saya, dari beberapa pendakian sebelumnya, base camp Parantunan ini emang paling nyaman banget. Dari segi bangunannya sangat tertata rapi. Sebelum mulai pendakian, kami lanjut cari sarapan di warung sekitaran base camp. Di sini ada banyak warung makan yang teman-teman bisa pilih. Fasilitasnya lengkap banget. Toiletnya super bersih. Ada musolanya juga. Base campnya enak buat istirahat. Ada area campnya kalau teman-teman cuma pengen camping ceria di sekitaran base camp. Dan parkir motor yang lumayan nampung sampai ratusan motor. Pokoknya jos lah ini base campnya. Tepat di jam 9.20. Alhamdulillah cuaca hari ini cerah. Semoga cerahnya sampai besok kita turun. Amin. Oke, kita berdoa dulu. Suratul Fatihah. Yuk. Semoga kita diberi kesehatan, kelancaran sampai di rumah nanti. Amin. Road to Fame, keep solid. Oke, tadi setelah jalan sekitar 20 meter dari base camp, ini kita baru ketemu gerbang masuk pintu pendakian. Mungkin jaraknya sekitar nggak nyampe 50 meter ya. Ini baru sampai gerbang pendakian. Puncak, pos satunya mungkin sekitar berapa ya? 30 meteran lagi lah. Dari sini deket kok. Kita baru nyampe pos 1. Tadi soalnya pemanasan, adaptasi dulu dari awal pendakian, badan agak panas. Istirahat sebentar, abis ini kita lanjut lagi. Oke, tadi kita jalan dari pos gerbang pendakian itu sekitar
10 menit sampai di pos 1 atau apa di ketinggian 1398 mdpl. Capek ya lumayan. Jadi tuh di sini jarak antar posnya deket-deket, kita 20 menit, ada yang setengah jam. Total pos itu ada 4 pos sampai di puncak Bondolan. Setelah puncak Bondolan baru puncak Botok. Oke, kita istirahat dulu sebentar, 5 menit 10 menit lah, habis itu kita jalan lagi. Pos 1 di ketinggian di sini sih 1329 ya. Tadi pang di base camp tuh 1398. Ya beda sedikit lah. Sekarang di jam 10.26. Oke, kita lanjut ke pos 2. Pengaran. Mantap. Yuk, bonus. Semangat. Sepi nih, gak ada suaranya. Sepi pemirsa. Capek ya? Lumayan. Bukan air. Pengaran nih bos. Udah lama menunggu tapi kamu nggak ada perasaan ya. Gam Diana. Senggol dong. Oke, kita udah sampai di pos 2. Batu Jajar. Batu Jajar tuh di sini karena banyak batu, mungkin banyak batu berjajar nih ya, model batu-batunya gitu. Tadi dari pos 1 kita sekitar 15 menit lah sampai di sini. Sekarang di ketinggian 1398. Tadi di pos 1 juga 1298. Berarti elevasi kita naik 100 meter. Sekarang kita mau lanjut ke pos 3. Mudah-mudahan sih dapat estimasi waktu sekitar 20 menit. Ini cuaca udah mulai mendung nih. Mudah-mudahan nggak hujan ya sampai tempat camp. Oke, lanjut. Pos 3.
Sekarang kita sampai di pos 3 Watu Serumpuk namanya. Nah, tadi dari pos 2 itu di ketinggian 1490. Ini di 1590. Elevasinya naik sekitar 100 meter. Tadi dari pos 2 ke pos 3 itu 20 menit lah ya. 20 menit. Ini kontur gunungnya sih masih nyaman ya. Nanjak cuman nggak terlalu parah gitu, masih dibilang landai tanjakannya sih. Cuman semalam karena kayak habis hujan nih, jadi masih becek banget ya. Kita sekarang mau lanjut ke pos 4, estimasi sih sekitar 40 menit kita akan camp nanti di puncak Bondolan. Oke, lanjut. Bingung mau kata-kata apa. Jika kita terbiasa dengan ujian kehidupan, kita masih takut dengan takdir hidup kita. Gunung Ungaran, sekeras menunggu perasaan. Buat cerah cuacanya. Iya, banyak cerah sini. Oh, terima kasih. Dengan Mbak siapa? Nadia. Ya, Dari Semarang aja. Semarang. Yang ini Halo. dari Semarang juga. Sama kita, satu paket. Semangat. Dikit lagi. Siap. Kasih Mbak ya. Iya, sama-sama. Kita tadi berjalan dari pos 3 sekitar 15 menit. Mungkin ini sebutnya kayak break area kali ya, bukan pos sih. Namanya Ondorante. Ondorante itu kalau bahasa Indonesianya itu tangga rantai ya. Tangga rantai ya. Ini ada Rantai tangga. rantai tangga ya. Entah yang sebentar lagi kita sampai di pos 4. Mungkin sekitar 15 menit lagi. Ini lumayan buat istirahat dulu karena tadi mulai dari tangga situ tuh agak lumayan nanjak elevasinya. Oke, lanjut. Gak apa-apa lah. Oke, sekarang kita udah sampai di pos 4 Kolo Keciko. Sebenarnya tadi kita udah istirahat cukup lama di sini sekitar 1 jam lebih lah ya, karena sambil nunggu hujan juga. Nah, hujannya udah berhenti, kita mau lanjut lagi sampai puncak Bondolan. Nah, reviewnya tadi dari pos 3 ke 4 itu kita butuhkan waktu itu sekitar 45 menit. Tadi jalan santai juga, tanjakannya juga udah lumayan pedes nih mau menuju puncak. Sekarang kita mau lanjut ke Bondolan, mungkin sekitar 40 menit sampai 1 jam lah kita jalan santai. Oke, kita sampai ketemu lagi di puncak Bondolan. Tanjakannya pedes, udah mulai pedes. Mirip-mirip burangrang nih. Oke guys, jadi di pos 4 ini kita ketemu percabangan. Kalau lurus itu kita ke puncak Banteng Rider. Dan kita kalau ke kiri sini itu menuju puncak Bondolan dan Botak.
Sekarang kita arahnya mau ke puncak Bondolan. Alhamdulillah cerah. Cerah-cerah guys. Alhamdulillah cerah guys. Puncak Bondolan. Alhamdulillah puncak Ungaran keren. Bondolan. Ungaran. Yudit. Alhamdulillah puncak Ungaran. Wih. Mantap guys. Puncak Bondolan. Bondolan. Besok next kita ke Puncak Botak. Botak. Keren. Kita sering camp dulu. Alhamdulillah Kroco FM sampai di puncak Bondolan 1885 mdpl di Gunung Ngurah via Perantunan. Tadi tuh reviewnya dari pos 4 sampai ke sini tuh sekitar 45 menit. Karena cuaca sempat hujan juga, tapi alhamdulillah cuaca sekarang udah berhenti nih, udah nggak hujan lagi. Semoga sampai besok cerah. Sekarang kita mau diriin tenda dulu, masak, istirahat. Semoga ntar sore dapat view yang bagus. Selamat pagi. Sekarang jam 5:30. Kita akan melakukan summit ke puncak Botak. Dan pagi ini cuaca alhamdulillah sih cerah ya. Setelah semalaman kabutnya tebal banget. Tapi alhamdulillah sih nggak hujan. Sekarang udah teman-teman pas sarapan, lagi siap-siap. Semoga sampai di puncak Botak itu sekitar
45 menit lah. Oke, sampai ketemu di Puncak Botak. Ini kita sekarang ada di pertigaan mau ke puncak Banteng Rider. Jadi posisinya teman-teman kalau dari puncak Bondolan mau ke puncak Botak itu akan ketemu selang ini. Teman-teman bisa turun. Mungkin perjalanan sekitar ke puncak Botak ke puncak Banteng Rider itu memakan waktu sekitar 2 jam ya. 2 jam untuk turun sampai di sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Enggak apa-apa. Wih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap. Terus dulu Puncak dong. Botak. Puncak Botak. Alhamdulillah kita udah sampai di puncak Botak Gunung Ungaran via Perantunan di ketinggian 2050 mdpl. Tadi dari puncak Bondolan ke sini tuh memakan waktu sekitar 50 menit. Dari jalan santai sambil foto-foto dulu. Kalau total perjalanan dari base camp sampai puncak Botak itu kita hitung memakan waktu sekitar 5
sampai 6 jam kalau teman-teman mau tektok. Nah sekarang kita mau waktunya turun, udah pulang, semoga selamat sampai di rumah. Rojo Fam, keep solid. Halo, Dengan Mbak siapa? Siren. Mbak Siren. Udah sering Mbak naik gunung? Sudah sering. Nah, nih kita mau nanya nih. Kan dari sekian banyak alasan orang mendaki gunung, naik gunung itu ada yang bilang capek, melelahkan, juga bahkan mengancam nyawa. Ya, Tapi kalau Mbak Siren kenapa tetap mau mendaki, Mbak? karena hobi aja sih. Hobi dari kecil, suka yang alam-alam. Jadi nyoba buat inilah beralih ke naik gunung, kalau nggak istilahnya tektok dulu. Wih, mantap. Oke, dadah dulu, Mbak. Dadah. Yang pertama niatannya dari bawah itu mencari view pemandangan alam dulu. Karena memang pemandangan alam menurut saya pribadi itu memang baik. Ketika contoh kita di padatnya lingkup kota, kemudian banyaknya pekerjaan, jadi kita cari hiburan yang melihat suasana alam di gitu. atas sana. Iya. Kalau Mbaknya? Kalau saya sih mau yang menantang aja. Baru jalannya ini. Oke deh kalau Iya. gitu. Sip. Makasih ya. Ya, siap. Oke, dadah dulu. Dadah. Kalau saya karena baru pertama kali, nah jadi ingin rasanya apa di puncak tuh gimana gitu loh. Penasaran? Penasaran. Penasaran. Iya. Masnya? Kalau apa ya, bikin ngangenin. Kalau udah pertama kali muncak itu pengennya nagih walaupun capek, ntar kalau udah sampai puncak pasti kebayar semua. Oh gitu, dia pengen naik lagi gitu ya. Oke deh. Dadah lu dong. Dadah. Lu. Saya ingin menikmati alam. Pengen menikmati alam. Iya. Terus? Indah. Mbaknya? Kalau saya ini pengalaman terbaru sih Mas, jadi kayak kepo aja gimana rasanya. Healing aja, kan stres tugas. Terus Candu mas. anjay. Kalau ini dia udah sering Mas, sama ini juga udah sering. Kita narkoba mas. Kalau kita Bikin masih candu. awal. Ngapain baju-baju? Oh belum. Belum. Oke, yaudah dadah dulu. Dah. Tutup kamera. Kalau saya cuman emang lebih senang mendekati alam. Jadi dengan mendaki ini yang memacu adrenalin kita juga, terus membuat kita sehat dan kita bisa melihat alam itu dan menjaga kebersihannya. Jangan sampai banyak para pendaki biasanya sampah-sampah itu tuh dibiarkan atau dibuang seenaknya gitu loh. Seharusnya kita kalau sama pencinta alam atau sama-sama pendaki itu ya kita harus membersihkan gitu loh. Biasanya kita juga turun kalau ada sampah ya kita pungut, kita bawa sekalian gitu. Walaupun banyak yang tidak bertanggung jawab dengan hal itu. Nah, dengan mendaki ini ya salah satunya yang menyalurkan hobi juga, dan itu merupakan kesenangan saya dari zaman SMA dulu. Mantap. Oke, terima kasih Om. Ya. Dadah lu dong Om. Oke, ya. Ya kalau saya pribadi ya buat hilangin penat aja di rumah terus, karena ya lahan kerjaan udah susah. Ya itu aja mas, saya mas. Ojol nggak banyak kan? Enggak. Mas John. Mas John, saya Mas John. Kalau saya apa ya Mas, bingung, suka aja lihat pemandangan yang bagus, nagih Mas kalau dapat view yang bagus. Tapi ya jangan lupa sampahnya kalau sudah di atas bawa turun seperti gini ya Mas. Ini sampah-sampah masyarakat contohnya. Nah, kalau Mas ini, Mas Al. Mas Al. Sampah masyarakat. Aku.
cuma ingin membuang apa ya? Aku stres Pak. Karena melihat orang ini loh Pak, Mas Dodit ini loh salah satunya. Padahal dia itu sampah sendiri, gak mau dibuang itu. Saya cari sampai sini akhirnya ketemu juga Pak. Ini mau saya bawa pulang. Oh gitu. Jadi gitu. Oke, Sampah itu harus ditempatkan sampah itu di harus bawah. ditempatkan di tempatnya, Bukan di atas gunung. di atas gunung. Masuk. Dadah lu dong, dadah dulu. Ada, oke.